Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu doakan semoga sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar di tema 5 cuaca, subtema 2 pengaruh cuaca pada pembelajaran ke-5 dan 6. Anak-anakku, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas masalah perubahan cuaca terhadap kesehatan. Dapat menimbulkan beberapa penyakit, antaranya sesak napas, gangguan pencernaan, flu, dan kelelahan akibat kepanasan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini ibu akan membahas materi tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 1. Kalian dapat mengidentifikasi pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Kedua, kalian dapat menerapkan sikap bersatu di lingkungan, rumah, dan sekolah. Ketiga, kalian dapat bekerja sama dengan teman. Keempat, kalian dapat membaca artikel tentang cuaca. Anak-anakku, cuaca merupakan keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca dapat diamati dalam waktu singkat dan keadaannya pun dapat berubah-ubah di setiap daerah. Anak-anakku, bagaimana pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Seperti halnya pada musim penghujan, udara banyak mengandung uap air dan cahaya matahari tidak akan terasa karena adanya air hujan. Berikut cuaca bagi kehidupan manusia, misalnya dalam bidang 1. Pertanian dan perkebunan. Ada jenis tanaman tidak cocok dengan curah hujan yang tinggi dan ada pula tanaman yang tidak cocok dengan cuaca panas. Contohnya, pada tanaman padi memerlukan air yang cukup untuk dapat tumbuh subur. Jika padi kekurangan air, maka pertumbuhannya akan terganggu. Jika cuaca terlalu panas, maka akan mengakibatkan kekeringan yang dapat mengakibatkan tanaman padi mati. Cuaca hujan yang terjadi terus-menerus juga tidak menguntungkan bagi pertanian dan perkebunan. Misalnya, tanaman palawija. Apa itu tanaman palawija, anak-anak? Ya, tanaman palawija itu jenis tanaman semusim atau beberapa kali setelah tanaman pangan seperti kacang hijau, jagung, kacang panjang, singkong, dan lain-lain. Kacang hijau yang tidak membutuhkan banyak air. Jika tanaman kacang hijau menyerap air terlalu banyak, maka ia akan mati.
Yang kedua, transportasi. Cuaca, suhu arah, kecepatan angin, awan, dan kabut dapat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap jalur penerbangan, juga dapat mempengaruhi transportasi laut. Contohnya, jalur pelayaran akan sangat terganggu jika terjadi angin ribut atau badai yang disertai hujan lebat. Jika cuaca buruk, jalur transportasi laut akan terhambat. Yang ketiga, telekomunikasi. Cuaca yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada alat komunikasi. Misalnya, saat kondisi hujan, sinyal jaringan internet menjadi lemah dan terganggu, bisa saja listrik mati. Anak-anakku, yang keempat, pariwisata. Faktor cuaca dan iklim dapat berpengaruh terhadap bidang pariwisata. Jika cuaca cerah, akan banyak pengunjung yang datang. Sebaliknya, jika hujan turun, maka pengunjung akan sepi. Cuaca buruk juga dapat membahayakan pengunjung yang datang ke tempat wisata. Yang kelima, industri. Banyak industri tradisional masih bergantung pada kondisi cuaca, khususnya industri yang membutuhkan panas matahari, antara lain industri genteng, batu bara, dan kerupuk. Aktivitas produksi dapat terganggu karena cuaca yang buruk. Dan yang terakhir, yang keenam, sosial budaya. Cuaca di suatu tempat sangat mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Penduduk yang tinggal di daerah dingin akan cenderung berpakaian tebal. Di daerah pegunungan, atap rumah penduduk dibuat rendah untuk mengurangi terpaan angin dan udara dingin. Di daerah pantai, atap rumah penduduk cenderung lebih tinggi agar tidak terlalu panas, karena cuaca di daerah pantai relatif panas. Anak-anakku, selanjutnya kita baca cerita pengalaman Buyung. Keluarga Buyung terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Buyung. Semua anggota keluarga memiliki kebiasaan dan hobi masing-masing. Ayah setiap pagi selalu membaca koran. Karena hobi ayah adalah membaca, kebiasaan ibu setiap pagi adalah memasak untuk sarapan keluarga. Itu pun memiliki hobi memasak. Berbeda dengan kakak Buyung, hobi kakak Buyung adalah menulis cerita. Sedangkan Buyung memiliki kebiasaan merapikan dan membersihkan tempat tidurnya sendiri. Buyung pun memiliki hobi yang berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Hobi Buyung adalah menggambar. Meskipun berbeda-beda kebiasaan dan hobi, seluruh anggota keluarga Buyung sering menyayangi satu sama lain. Mereka saling menghargai dan menghormati setiap kebiasaan dan hobi masing-masing. Nah, tentunya anak-anakku, ayah, ibu di rumah juga punya kebiasaan dan hobi kan? Bisa menceritakan pengalamannya. Anak-anakku, kita lanjutkan pada pembelajaran 6. Buyung dan teman-temannya akan membuat kerajinan dan barang bekas. Setiap anak telah mendapatkan tugas masing-masing secara adil. Pembagian tugas tersebut disesuaikan dengan kemampuan setiap anak. Mereka telah sepakat untuk membuat kreasi dari botol plastik bekas. Setiap anak bertugas untuk membawa satu buah botol plastik bekas. Mereka telah menentukan akan membuat tempat pensil dan celengan. Buyung dan Salosa membentuk botol plastik menjadi bentuk celengan dan tempat pensil. Wulan, Dina, dan Ida mendapat bagian untuk menghias celengan dan tempat pensil tersebut. Pekerjaan tersebut dapat mereka lakukan dengan baik dan cepat karena mereka saling membantu. Mereka juga telah bekerja sama dengan baik sehingga pekerjaan mereka cepat selesai.
Sekarang kita baca contoh artikel berikut. Cuaca tak menentu, BMKG ini dampak pola aliran udara. Apa itu BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum Indonesia berada pada musim hujan. Belakangan ini, cuaca di Jakarta dan sekitarnya sering tidak menentu. Sering terjadi hujan lebat disertai angin pada malam hari, walaupun siang hari cuaca cerah. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo mengatakan bahwa saat ini pola aliran udara di Jawa bagian barat membawa uap air yang cukup banyak, sehingga dapat menyebabkan perubahan cuaca tersebut. Dia juga mengatakan meskipun sudah memasuki musim hujan, bukan berarti setiap hari akan turun hujan. Ada saatnya terjadi jeda dalam beberapa hari, lalu terjadi hujan hebat dan angin kencang kembali. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah. Materi hari ini sudah selesai. Kalau ada yang kurang jelas, bisa diwapri Ibu. Dan untuk memahami materi tadi, Ibu beri tugas. Pertama, pada penilaian pembelajaran 5, di halaman 41 sampai 42. Kemudian tugas kedua, penilaian pembelajaran 6, nomor 1 sampai 4. Dan nomor 9 dan 10 di halaman 44 sampai 45. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.